Ada dua versi tentang asal-usul daerah Tretes ya, tapi sebenarnya sih jalinan ceritanya sih hampir sama ya guys ya, atau bisa dikatakan sama ya, cuman peristiwa yang terjadi itu sedikit ada perbedaan gitu ya. Yang satunya itu dari Pangeran Diponegoro dan satunya itu berlatar dari perang Untung Suropati. Nah, seperti apa? Yuk ikuti kisahnya. Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 ini berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan diasingkan ke luar Jawa. Dan ini akhirnya membuat anak buah atau pasukan dari Pangeran Diponegoro itu banyak yang lari ya guys ya, ke wilayah yang ada di daerah di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Timur, dan juga di Yogyakarta. Nah, salah satu anak buah atau pasukan dari Pangeran Diponegoro ini namanya adalah Kalia, dan dia bersama dengan anggota pasukan yang lainnya itu meninggalkan medan perang dan kemudian melarikan diri untuk buat kekuatan yang baru ya di tempat yang baru. Nah, itu pemikiran awalnya. Nah, kemudian guys, Kalia bersama dengan teman-temannya itu akhirnya berpisah ya di lereng antara di daerah pegunungan yang ada di Jawa Timur, dan akhirnya Kalia sendiri bersama dengan beberapa temannya itu tiba di daerah yang sekarang disebut sebagai Tretes. Nah, kemudian Kalia sendiri itu mulai menyamar sebagai orang lokal ya yang ada di daerah Tretes ya guys ya, dan kemudian dia melakukan ini ya, penyusunan kekuatan kembali ya, sambil mencari dan merekrut juga gitu ya orang-orang yang ada di luar daerah yang ada di daerah Tretes sekarang ini untuk menyusun kekuatan baru supaya bisa mengalahkan atau membuat kekuatan untuk mengalahkan Belanda gitu. Itu memang udah ada ini ya guys ya, udah dicita-citakan sama Kalia, dan Kalia ini akhirnya memiliki anak, dan anaknya itu kemudian ya ini ya menjadi leluhurnya orang-orang yang ada di Tretes ya, orang-orang aslinya di daerah Tretes. Jadi kayak gitu. Dan tempat yang awalnya itu merupakan hutan belantara yang angker ya dan misterius gitu ya, akhirnya mulai ditempati, dan lama-kelamaan banyak orang yang tertarik untuk tinggal di daerah sini. Dan salah satu tempat yang sangat disukai sama Kalia atau yang orang Tretes menyebutnya sebagai Mbah Kalia. Nah, ini kemudian dijadikan patokan untuk penamaan dari Tretes itu, dari tempat yang ini ya banyak air menetesnya gitu ya, karena di daerah Tretes dan sekitarnya sini ini memang dulunya merupakan daerah sumber gitu ya guys ya. Dan kemudian masyarakat yang ada di sini setelah mulai berkumpul dan mereka itu mulai menanam kopi guys, dan kopi yang ditanam di daerah sini ini ternyata kemudian sangat disukai ya sama orang-orang yang ada di Batavia. Dan karena tempat di daerah Tretes ini sangat sejuk ya, ini akhirnya orang Belanda pun mulai ya guys ya menempati tempat yang ada di sini. Dan tempat yang menjadi cikal bakal Tretes itu ada di daerah lereng yang tidak jauh dari sungai ini guys. Nah, kalau ini salah satu bukti bahwa Tretes itu tempatnya air ya, dan sampai sekarang sih meskipun nggak terlalu banyak ya ada lah guys. Dan ini dia guys, ini merupakan tempat yang menjadi cikal bakal dari wilayah Tretes ya, karena di sini ada air yang menetes gitu ya. Nah,
di sini tempatnya guys. Oke, dan kemudian ini dia juga yang merupakan aliran dari air yang ada di bagian atasnya. Dan disinilah guys tempat ini air yang menetes, dan dari sinilah ya nama Tretes itu diambil. Jadi ya gitu. Dan ini dulu di tempat yang sangat disukai untuk Mbah Kalia untuk bersemedi mungkin, atau mungkin menenangkan diri dan bertemu dengan orang-orang atau teman-temannya yang lainnya seperti Mbah Ajiman yang ada di daerah di daerah Pecalukan ya, kemudian tinggal di sana dan keturunannya ada di sana juga gitu guys. Dan versi yang lainnya sebenarnya sih orang-orang yang melarikan diri itu dari pasukannya Untung Suropati. Ada juga yang mengatakan itu Trunojoyo ya. Itu memang versinya sih ini sih macam-macam ya guys ya. Cuman ya itu tadi kisahnya sih tetap tokoh-tokohnya ya, ada Mbah Kalia, ada Mbah Ajiman, itu disebut-sebut juga di dua kisah itu guys. Tapi sih yang setahu saya yang banyak yang yang dianut orang yang ada di sini sih ya keturunannya dari pasukannya Pangeran Diponegoro. Jadi kayak gitu guys. Dan kita lihat juga tempatnya yang ada di makam ya guys ya. Dan di sini yang ada di situ yang warnanya putih guys. Nah itu makamnya Mbah Kalia guys, yang ada di situ. Nah yang putih itu. Nah di sini ada semacam kayak tempat untuk meletakkan sesaji ya. Terus kemudian di situ ada rumah ya, cungkup ya istilahnya ya. Nah kalau yang putih ini adalah makamnya Mbah Kalia guys, yang menjadi leluhurnya orang Tretes. Nah di sini. Nah sementara yang ada di sebelah sini adalah makam dari keturunannya Mbah Kalia juga sih. Dan juga di sekitarnya sini banyak orang yang dimakamkan ya di sini, terutama sih memang keturunannya Mbah Kalia yang menjadi leluhurnya orang Tretes. Dan kalau ada selamatan biasanya sih di sini atau sedekah desa guys ya. Nah ini diletakkan atau pembacaan doanya dimulai dari sini, kemudian ditempatkan juga sesaji di sini juga gitu guys. Oke, sebelum nanti berangkat ke makam ya, ke makam yang saat ini menjadi makam warga di daerah Tretes. Nah kalau tempat ini ada di areal Dongde ya. Dongde itu merupakan dulunya sih tempatnya orang Belanda. Nah ada di sini lokasinya guys. Ini adalah daerah Dongde, cuma sekarang udah berubah fungsi ya guys ya. Nah kalau dulu itu ada rumah kayak gini guys, cuma sekarang udah nggak ada, dihancurkan. Nah kalau nggak salah di tempat saya berdiri ini guys. Nah kalau yang ada di sana itu udah jadi perumahan guys. Jadi kayak gini ya, udah berubah banget. Ya guys, gitu aja ya sekilas tentang sejarahnya Tretes ya. Dan makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.